Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita ngebahas tentang COVID-19 yang telah mewabah di seluruh penjuru dunia. Nah, apa sih efeknya? Yang jelas banyak yang meninggal, banyak yang sekarang pada takut keluar rumah. Dan yang paling parah lagi itu yang katanya para tahanan di ini ya Mas ya, diapain tuh? Di Asimilasi ya. Dikasih keringanan ya, pokoknya intinya banyak tahanan yang dikeluarkan atau dibebasin lah gitu. Dan efeknya pun sangat luar biasa, banyak kejahatan di mana-mana gara-gara hal tersebut. Orang meninggal banyak gara-gara ya kena jambret lah, dibegal di jalan gara-gara itu tadi. Nah, kita akan ngebahas mengenai ketika di penjara apakah bisa membuat orang itu sadar atau berubah atau sebaliknya. Oke, di sini saya pengen ngobrol sama salah seorang yang pernah hidup di tahanan. Selamat sore, Bung Joko ya. Joko Mas. Joko Suseno. Joko Suseno. Pernah ditahan Mas ya? Pernah Mas. Berapa lama itu? Waktu itu masih sekolah sih Mas sebenarnya sih. Masih sekolah? Masih sekolah. Udah lama sekali. Lama sekali. Kenangan pahit Mas waktu masa sekolah. Kenapa bisa di penjara? Ya waktu itu biasalah Mas, kenakalan remaja. Bukannya kalau masih remaja di bawah 17 tahun itu nggak bisa di penjara, masih anak-anak. Kenyataannya kan bisa. Waktu itu ya. Waktu itu. Ini kalau sekarang udah nggak ada yang namanya penjara untuk anak-anak. Tidak tahu juga sih Mas. Oh gitu. Nah, kita ngebahas mengenai kehidupan di penjara seperti apa ya. Kita bicara mengenai di penjara itu sadis atau bagaimana? Kalau kehidupan di penjara itu dikatakan sadis ya sadis Mas, dikatakan santai-santai aja. Bisa dijelaskan satu-satu? Bisa Mas. Kita di penjara itu tergantung dengan kasusnya Mas. Kalau kasus yang utama yang paling dibenci teman-teman napi tahanan itu satu kasus pemerkosaan Mas. Itu mereka itu geram sekali kalau masalah itu. Itu yang ada di penjara maksudnya yang sudah di dalam? Ya di dalam Mas. Itu pada geram. Pada geram. Masalahnya apa? Kadang mereka juga teringat dengan anak istrinya di rumah. Itu yang membuat mereka geram sebetulnya. Oh, terus misalkan geram apa yang dilakukan? Ya mungkin aja para tahanan itu mungkin aja ya ada yang disiksa. Oh, dianiaya juga di dalam. Itu sesama ini ya, tahanan ya? Ya sama tahanan. Mereka itu geram. Soalnya gimana Mas? Mereka bayangannya kayak gini Mas. Ini aku di penjara di sini. Berarti kalau di luar mungkin aja bisa jadi anak istriku kamu lecehkan seperti itu. Oh. Kayak gitu. Pemikiran seperti itu. Oke. Terus ketika misalkan para tahanan itu berantem, Iya. apa reaksi para sipir atau yang petugas di sana lah? Itu tanggapannya gimana? Ya yang pasti nanti kalau masalah berantem itu di dalam itu wajar Mas. Tapi nanti ya yang melerai itu ya sipir juga sih. Dan kalau andai pun fatal ada salah satu napi yang mungkin aja pemicu kerusuhan juga. Di dalam sana di dalam LP itu ada yang namanya sel tikus. Itu khusus yang membuat onar di dalam penjara Mas. Selnya kecil, iya. Itu semacam karantina. Jadi di dalam sana itu sudah dihukum di karantina lagi, kayak gitu Mas. Oh. Dan selnya itu kecil sekali, 1 kali 2 meter. Itu berapa lama? Nah tergantung dia kesalahannya parah apa enggak gitu Mas. Kalau Anda sendiri pernah? Kalau di dalam sana aku dulu menjalani masa tahanan Mas. Tahanan, terus vonis jatuh, terus saya dipindah di sel napi gitu. Itu berapa lama? Sekitar 5 bulan Mas aku Mas. Wow, 5 bulan. lumayan lama ya. Lumayan juga sih sebenarnya. Nah, pertanyaan saya, apakah di penjara itu bisa membuat orang berubah atau malah justru sebaliknya? Ini Mas, kesimpulannya ya Mas ya. Tergantung kita juga sih sebenarnya.
di dalam penjara itu bisa membuat orang sadar juga, dan malah sebaliknya. Ya oke, kita membahas yang sebaliknya. Mungkin kalau sadar kan kita emang sudah tahu lah Iya. apa yang sudah di benak para tahanan itu sendiri gitu kan. Iya, Mas. Mungkin karena faktor usia juga Iya, gitu kan. iya. Terus yang bikin orang itu malah sebaliknya tadi tambah edan gitu. Jadi gini Mas, di dalam penjara kita kan nggak 1-2 orang, 5 orang, 10 orang, beratus-ratus orang, dan di penjara itu semuanya itu orang pada punya masa lalu yang kelam dan bermasalah. Dan kalau andai kata orang itu benar-benar ya kepengen nggak berubah ya Mas, itu di situ di dalam penjara pun mereka itu malah menjadi itu apa, teman-temannya nanti kalau di dalam itu udah pada ngobrol jago, nanti kalau mereka nanti keluar ujung-ujungnya nanti bisa ketemu lagi dan melakukan kejahatan seperti itu. Nah, kita kan membahas mengenai sekarang para tahanan kan pada keluar lah ya. Iya. Terus menjadi para penjahat lagi lah. Langsung malah gitu kan. Iya. Itu apa yang menyebabkan hal seperti itu? Ini Mas kesimpulannya Mas, kalau yang namanya sekali penjahat itu Mas, apalagi kayak begal, perampok, pencuri, itu ya mohon maaf juga ya Mas ya, itu udah watak dan sifat Mas. Mereka itu seakan-akan kalau keluar Mas, mereka itu lebih brutal lagi. Emang itu sifatnya, kerjaannya kayak gitu, nggak bisa berubah, malah menjadi-jadi. Nah, gitu. Ketika di penjara, adil nggak? Di penjara itu dikatakan adil ya enggak juga sih Mas. Di dalam penjara itu yang punya uang yang berkuasa Mas. Oh, maksudnya? Ya gini, kalau kamu ya Mas, kayak ibaratnya saya ya Mas ya, di Iya. dalam penjara, mungkin kasus koruptor, kasus penggelapan uang, otomatis kan mungkin saya ini kan kaya kan Mas, di luar sana kaya, dan di dalam penjara pun mungkin ada keluarga saya yang menyuplai dengan masalah uang apa segala macam yang berbau dengan itu ya Mas, kesenangan. Itu uang di dalam penjara itu raja Mas. Apa saja fasilitas yang ada di lapas? Di lapas itu, di dalam lapas itu ada tempat ibadah Mas, masjid ada. Itu pasti. Pasti Mas. Ya, terus selain itu? Selain itu ada lapangan voli. Kadang kalau teman-teman waktu pagi kayak gitu kan dibuka selnya dibuka Mas untuk olahraga. Jadi tahanan sama napi bisa berkumpul bersama untuk Enggak gini, fasilitas untuk maksudnya yang berduit lah. Kita bicara seperti itu. Apakah ada perbedaan antara napi biasa sama orang yang berduit, semisal koruptor tadi gitu? mungkin kalau waktu dulu saya di penjara ya Mas Ya. itu dulu satu kamar saya itu ada yang kasus koruptor Mas. Ya soalnya gini Mas, dulu waktu saya di dalam penjara itu saya menempati kamar yang besar, jadi berbaur Mas, kasus pembunuhan ada, kasus pencurian ayam ada, kasus bertengkar ada. Dan kita waktu zaman dulu itu dikumpulkan jadi satu Mas. Ya fasilitasnya mungkin kalau yang nggak punya uang tidurnya di tikar Mas. Kalau yang kasus-kasus agak gitu bisa beli kasur, empuk, bantal guling bisa Mas, bisa beli. Itu yang aku ceritakan itu masalah koruptor di sini ya Mas ya. Nggak tahu kalau di luar sana nggak tahu juga sih. Berarti sama lah ya, berarti ruangannya sama, berarti nggak ada yang namanya. Tapi gini Mas, andai pun kalau ya tergantung pintar-pintaran yang logis juga sih. Biasanya kalau ada koruptor kelas kakap juga mungkin bisa ditempatkan di tempat lain juga bisa Mas. Nanti ruangan apa disulap jadi apa gitu loh Mas. Dan cuma koruptor itu yang menempati sendirian Mas, dengan fasilitas Fasilitas ya seperti hotel mungkin. ya mungkin aja kayak gitu Mas. Itu mungkin ya berarti. Ya mungkin. Ini pengalaman saya loh Mas, nggak tahu kalau di luar sana nggak tahu. Gitu. Sadis nggak para yang penjaga-penjaga itu? Penjaga itu sebenarnya orangnya ya dikatakan sadis ya sadis, dikatakan enggak ya enggak, tergantung kita dalam menyikapi di dalam situ Mas. Sebenarnya
sebenarnya sipir juga kan sama seperti kita juga kan mas. Mereka juga manusia, punya rasa, punya hati juga. Oh, gitu. Tergantung kita di dalamnya itu sering bikin onar apa enggak. Kalau sering bikin onar, itu mungkin sipir semakin sadis untuk mengajar kita. Gitu. Oke. Kapok nggak? Dikatakan kapok, ya kapok juga sih mas. Soalnya kan waktu dulu kan kasus saya itu kan berantem mas. Berantem. Dan waktu itu korban itu fatal juga sih mas. Punya apa? Cacat permanen juga. Wow. Kadang menyesal juga mas itu, tapi saya kembalikan lagi ya waktu gimana ya mas. Waktu itu saya ya masih muda mas, jiwa masih berkobar, tapi sekarang udah tua gitu loh mas. Ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada para mantan napi atau mungkin yang barusan lepas dari tahanan? Ya gini mas, kesimpulannya ya mas, lebih enak di luar daripada di dalam penjara. Soalnya gini, seenak-enaknya di dalam penjara mas, kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuma di lingkup gitu aja. Lebih bebas kita di luar sana. Dan untuk pesan-pesan teman-teman yang udah dapat apa asimilasi ya, ya kita hidup di dalam kan cuma gitu juga kan. Lebih enak kita berbuat baiklah di luar sana. Kita perbanyaklah istighfar, tobat. Ya. Oke. Berbuat baik intinya. Berbuat baik intinya mas. Oke. Terima kasih untuk waktunya Mas Joko. Semoga sukses. Ya mas, sama-sama mas. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.